Sebab itu tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang apa yang direncanakan oleh FPI dan ustadz-ustadz yang berusaha untuk mendukungnya. Salah satunya adalah UAS. Siapa UAS? Itu Ustadz Abdul Somad. Di mana Ustadz Abdul Somad ini, jujur saya pernah ngefans sama dia, mendengarkan bagaimana dia menyampaikan materi-materi ceramahnya dengan bahasa dan dialek yang penuh humor dan disukai banyak orang. Namun ternyata ketika kita menyelami lebih jauh lagi, dia justru mendukung klan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, dan yang lebih parahnya lagi, dia justru menggaungkan upaya untuk merubah sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi khilafah. Nah, kali ini kita akan menyoroti apa yang disampaikan oleh si UAS ini, Ustadz Abdul Somad. Namun sebelumnya, kita informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan masalah rezeki, silahkan Anda mendapatkan buku Amalan Wirid Ijazah Kerezekian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Anda silahkan menghubungi nomor 0822149813. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selain menulis tesis tentang batalnya nasab Ba'alwi, juga memberikan ijazah kerezekian bernama ijazah sugih harta. Insya Allah dengan amalan wirid ini Anda akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan kerezekian dan berbagai macam persoalan kehidupan lainnya. Di dalam buku amalan ini juga ada ijazah kanuragan dari Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, silahkan sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkannya, silahkan hubungi nomor 0882149813. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan poster-poster dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Kiai Haji Said Akil Siraj, dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, silakan Anda bisa klik link di deskripsi video ini, Sedulur TV Al-Waha. Nah, Sedulur TV Al-Waha, mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang saleh, tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya saleh untuk dirinya sendiri, saleh untuk Khadijah, saleh untuk Ruqayyah, saleh untuk Fatimah, tapi tidak untuk rahmatan lil alamin, karena dia saleh untuk keluarga. Sebentar, ini kalimat ini menghentak ini, Sedulur TV Al-Waha. Di awal dia pidato, dia mengatakan seorang laki-laki hidup 40 tahun menjadi laki-laki yang soleh, tetapi solehnya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk Khadijah. UAS ini tidak menyebutkan siapa namanya, tetapi dengan kalimat
hanya untuk Khadijah. Artinya dia sedang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu soleh sekali, hanya untuk kesolehan Nabi Muhammad itu hanya untuk istri beliau, Sayyidatina Khadijah. Turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia wujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia ditekan oleh orang-orang yang tidak senang kepada wahyu yang dia terima, maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda, tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwwah. Sebab itu. Nah, ini jadi kita ulang dari awal bahwa Ustadz Abdul Somad itu mengatakan umur 40 tahun sampai umur 40 tahun Rasulullah itu menjadi orang yang sangat-sangat soleh. Tetapi kesolehannya itu tidak untuk orang lain, hanya untuk istri beliau tercinta, Sayyidatina Khadijah. Kita tahu sejak kecil baginda Rasulullah SAW adalah orang yang dijuluki Al-Amin, yang sangat luar biasa akhlaknya sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Mungkin dari satu sisi kalimat Ustadz Abdul Somad ini boleh dikatakan benar, kesolehan Nabi Muhammad itu hanya untuk istrinya. Tetapi dia juga salah, tidak bisa melihat fakta, sejarah dan data. Karena apa? Sejak beliau masih kecil, meskipun belum diangkat sebagai nabi dan rasul, Rasulullah Muhammad itu telah bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan ketika beliau baru lahir saja, itu sudah memberikan manfaat kepada banyak orang. Coba lihat sejarah di Sirah Nabawiyah. Kelahiran Rasulullah, ketika lahir itu sumur Zam-Zam kemudian tiba-tiba meluap. Ya. Kemudian ketika beliau pada saat masih bayi dibawa oleh pengasuhnya, itu pada saat menyusukannya beliau hanya payudara yang sebelahnya yang mengeluarkan air susunya. Tetapi ketika mengasuh, menyusui Nabi Muhammad, kedua payudaranya itu sembuh, kemudian bisa mengeluarkan air susu secara deras. Ini sejarah yang tidak bisa dipungkiri, sedulur TV Al-Waha. Dan ketika masih belum diangkat sebagai Rasul, begitu banyak fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bermanfaat, menjadi rahmat bagi lingkungannya. Kenapa Ustadz Abdul Somad itu mengatakan justru selama 40 tahun hidup sebagai orang soleh, dia hanya bermanfaat untuk suaminya Khadijah, sedangkan untuk orang lain tidak. Ini kan berarti Abdul Somad tidak melihat fakta sejarah, atau dia lupa membaca sejarahnya, dia kemudian lupa apa yang telah terjadi, tidak melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah sampai beliau berumur 40 tahun. Kalau berbicara masa hidup Rasulullah dari kecil sampai umur 40 tahun, begitu banyak sejarah yang menunjukkan bahwa beliau itu rahmatan lil alamin. Kita lanjutkan dulu. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jika seluruh umat ini tidak memperdulikan khilafah ini, maka dia sudah menyia-nyiakan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, dia akan melihat ikhtilafan katsiran, akan banyak ikhtilaf, akan banyak firqah dan kelompok. Maka kalian, kata Nabi, aku pesankan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku,
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kenapa yang dia sebut khulafa? Karena yang dia inginkan adalah khilafatun nubuwah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jangan kalian pegang dengan tangan, mungkin dia akan lepas. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham, petir menyambar. Apapun yang terjadi, ombaknya boleh kuat, anginnya boleh kencang, kalau kau gigit pakai gigi geraham, dia tidak akan lepas untuk selamanya. Hari ini pesan inilah yang disia-siakan, pesan ini yang tidak dilaksanakan. Ada sekelompok umat yang masih istiqamah memegang ini. Lalu kalau ada orang yang tidak dapat mengikutinya, andai kau belum sanggup untuk menegakkan kebenaran, paling tidak jangan engkau turun dalam kewaktilan. Takbir! Dosa terbesar umat ini bukanlah minum khamar, karena dia akan mabuk untuk dirinya sendiri. Andai ada orang berzina, mungkin mudarat itu hanya untuk 2 orang dan 2 keluarga besar. Tapi ketika khilafah ini disia-siakan, maka tak terwujudnya rahmatan lil alamin dirasakan oleh dari sejak mulai ikan lumba-lumba yang dipertontonkan di tengah anak-anak yang mestinya mendapatkan keadilan, sampai kepada anak yatim, sampai kepada anak yang dalam fitrah, sampai kepada alam semesta tidak mendapatkan rahmatan lil alamin. Apa sebabnya? Sebab utama karena tidak tegaknya khilafah di atas. Maka satu-satunya jalan adalah menegakkan yang sudah pernah ditegakkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924. Sejak itu umat Islam tercerai-berai, berkeping, hancur seperti anak yatim kehilangan induk. Maka hari ini jika ada orang yang mengatakan rahmatan lil alamin, sanggupkah istriku mengatakan Islam rahmatan lil alamin jika matanya lebih banyak melihat sinetron daripada Al-Quran? Sanggupkah anak-anakku mengatakan Islam rahmatan lil alamin kalau otaknya, kepalanya sudah dicuci, dimainkan oleh game online, PlayStation? Sanggupkah ulamaku mengatakan rahmatan lil alamin kalau kepalanya sudah diisi liberalisme, sekularisme? Sanggupkah umaraku mengatakan rahmatan lil alamin kalau dalam kepalanya bercengkrama demokrasi, liberal, sekuler yang datang dari barat? Maka satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Islam. Taraktu fikum amraini, yang kutinggalkan pada kalian tak banyak, hanya 2 saja, kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak faham dan tidak mengerti, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, tanya orang yang faham. In kuntum la ta'lamun. Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia ingin merangkul bukan memukul, ingin mengajak bukan mengejek semua golongan lapisan masyarakat, yang kaya dengan hartanya, yang ulama dengan ilmunya, tokoh adat, tokoh masyarakat dengan petata petitiknya. Semuanya bertujuan untuk satu, tegaknya syariat Allah. Itulah cara kita menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan menegakkan kakimu di atas agamanya. Tiap hari kita mengatakan, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Tapi tak pernah sekalipun kita tolong agama Allah ini. Jangan pernah bermimpi Allah akan sia-siakan kita, Allah akan bangkitkan kita dalam penyesalan panjang. Maka tolonglah agama Allah dengan apa yang kita mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, apa yang disampaikan oleh UAS Ustadz Abdus Somad itu begitu berapi-api. Ini video lama ya.
Video lama ketika HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, itu masih eksis dan belum dibubarkan oleh pemerintah. HTI-nya sekarang sudah dibusek dari tanah Nusantara, tetapi orang-orangnya masih tetap ada. Gerakan-gerakan mereka masih tetap ada sampai hari ini. Sampai hari ini masih tetap ada. Sehingga kita wajib untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat, agar masyarakat berhati-hati. Jangan sampai terdoktrin oleh faham-faham semacam itu. Faham HTI itu tercatat bahwa negara Indonesia adalah negara terakhir yang melarang adanya HTI di Indonesia ini, karena paham mereka begitu berbahaya. Sedulur TV Al-Wahhab. Kenapa berbahaya? Dikatakan tadi oleh Ustadz Abdus Somad bahwa dunia ini tidak akan benar kalau tidak tegaknya khilafah Islamiyah. Artinya mereka akan membuat sebuah pemerintahan yang hegemoninya itu hanya satu aja, Islam gitu. Sementara Indonesia ini sudah Islam, hanya namanya yang berbeda dengan demokrasi Pancasila, ya. Islam. Kalau boleh kita terangkan tentang Pancasila ini di dalam ajaran tahlil saja. Kalau di kalangan Nahdlatul Ulama kan ada yang namanya biasa acara tahlilan. Tahlilan itu sudah Pancasila, sedulur TV Al-Wahhab. Coba kalau kita lihat, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana tahlil ini ya tentang membaca kalimah la ilaha illallah. Itu artinya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang diurusi dalam masalah tahlil ini ya kirim doa kepada manusia, bukan kepada hewan. Bahkan hewan-hewannya itu digunakan untuk berdoa kepada Allah dan kirim doa kepada manusia-manusia yang sudah meninggal dunia. Ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, leluhur-leluhur kita, dikirimi doa. Setelah tahlilan bisa makan bersama dengan daging-daging hewan itu. Jadi pri kemanusiaan ini sila kedua, ngurusi manusia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam masalah tahlil, ketika orang itu tahlil, pada saat imamnya membaca la ilaha illallah, semuanya membaca la ilaha illallah, nggak ada yang beda. Ketika imamnya membaca tasbih, ya seluruh jamaahnya membaca tasbih, subhanallah. Nggak boleh ketika imamnya baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, terus jamaahnya baca la ilaha illallah. Nggak bisa itu namanya bukan persatuan. Nah, ini adalah sila ketiga, persatuan Indonesia, kan begitu ya. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempatnya ini adalah permusyawarohan. Ketika sebelum dilaksanakan tahlil, itu tidak serta-merta seorang itu rebutan jadi pemimpin. Musyawarah dulu siapa yang bisa memimpin tahlil, monggo silahkan. Ada yang lebih sepuh sampaikan, silahkan yang lebih sepuh, atau yang lebih sepuh kemudian menyerahkan kepada yang lebih muda, ustadz-ustadz yang lebih muda yang bisa memimpin tahlil. Itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nggak asal-asalan loh, nggak asal-asalan. Ada musyawarah terlebih dahulu sebelum tahlilan. Dan kemudian sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Habis tahlilan, orang ini itu bawa berkat, sama isinya. 1000 orang yang diundang tahlilan, isi berkatnya sama, nggak ada yang beda. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam acara tahlil saja, sedulur TV Al-Wahhab, itu ada Pancasila itu ya, Pancasila. Nah, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh UAS tadi, bahwa negara itu tidak akan jadi benar kecuali dengan menegakkan khilafah Islamiyah. Dan perlu dicatat, Kang UAS, meskipun itu pidatonya pidato lama ketika sampean menjadi bagian dari HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, itu kalau sampean perhatikan, Kang UAS, ya, apakah ada statement hadis yang menyebutkan bahwa rahmatan lil alamin Rasulullah itu berarti mendirikan sebuah negara? Karena apa? Rasulullah itu diutus ke dunia ini bukan untuk mendirikan sebuah negara, tetapi bu'istu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak,
bukan untuk mendirikan sebuah negara. Kalau toh pada saat beliau mengucapkan bisunnati khulafaur wa sunnati khulafaur rasyidin, apakah itu berarti bahwa Rasulullah sedang memerintahkan sahabatnya untuk membangun sebuah negara? Khalifah itu pemimpin. Ketika Rasulullah sebelum wafat menyampaikan pesan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, bukan berarti Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk membangun sebuah pemerintahan. Hanya karena keempat orang ini, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar bin Khattab itu tadi adalah orang-orang pilihan, sahabat-sahabat terdekat keluarga, lebih cerdas semuanya, sehingga wajar ketika Rasulullah menyampaikan kepada umat yang lainnya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh empat sahabat pilihannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Nah, bukan berarti setelah saya ini tidak ada bangunlah sebuah negara dengan sistem khilafah Islamiyah. Hanya dari kata-kata wasunnati khulafaur rasyidin, ini namanya pandangan yang menyesatkan, Kang Uas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun hari ini HT-nya sudah dibubarkan, saya yakin masih saja memperjuangkan tentang itu. Buktinya hari ini pun sampean masih membela klan Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampean pernah mengatakan bahwa orang yang membenci Habib awalnya membenci Habib, tapi nanti pada akhirnya akan membenci Islam. Itu pandangan-pandangan yang keliru, Kang Uas. Ya, sangat-sangat tidak sesuai dengan predikat sampean sebagai seorang doktor, sebagai seorang lulusan dari Mesir. Kalau pola pikirnya sesederhana itu dan sepicik itu, saya justru menganggap itu pikiran picik. Kalau menganggap orang yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi itu sebagai orang yang akan mengarahkan kepada membenci Islam. Kita tidak sedang membenci Habib, apalagi membenci Islam. Loh, justru kita sedang memperjuangkan jangan sampai nasab Rasulullah SAW itu ditelecehin, dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka, dan lebih-lebih untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kiranya terlalu panjang, lain waktu kita lanjutkan. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.